Pemirsa, kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewajibkan ASN di lingkungannya menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mengatasi permasalahan klasik yang terjadi di Jakarta, yaitu kemacetan. Ya, apakah kebijakan ini nantinya akan cukup efektif ya untuk tujuan-tujuan tersebut? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Trubus, hari ini perdana ya diterapkan bagi seluruh ASN Pemprov Jakarta. Setiap hari Rabu wajib naik transportasi umum. Kalau berbicara soal tujuannya untuk mengurai kepadatan atau kemacetan, menurut Pak Trubus seperti apa efektivitas dari kebijakan ini? Iya, kalau menurut saya kalau sekedar untuk mengurangi ya tentu bisa dalam arti walaupun belum sepenuhnya karena memang jumlah ASN sendiri yang menggunakan kendaraan kan juga secara umum tidak terlalu banyak, Mbak. Karena lebih banyak sebenarnya selama ini mereka juga banyak kan menggunakan ini kan sepeda motor kebanyakan itu juga diantaranya. Nah, karena itu dengan menggunakan transportasi umum, menggunakan Transjakarta ini kita harapkan iya, mereka bisa secara membudaya ya, artinya secara disiplin menggunakan transportasi setiap saat. Dan saya berharap bahwa kebijakan ini bisa berkelanjutan. Dan yang kedua menurut saya penting adalah mengenai pengawasannya. Oleh karena apa? Jangan sampai nanti kebijakan ini menimbulkan masalah baru di mana kemudian para ASN yang istilahnya tidak disiplin, tidak tepat waktu masuk kantornya karena dengan alasan macet, dengan alasan busway-nya mogok dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya ini hal yang penting. Tetapi mengenai bagaimana ini mengurangi kemacetan, tentu ini salah satu solusi. Nah, yang selanjutnya nomor 3, bagaimana kemudian ini karena ASN untuk sementara sebagai wajib, nah tentu nanti masyarakat mudah-mudahan juga ikut mengikuti karena apa? Karena ASN kan dianggap sebagai memberikan teladan lah kepada masyarakat, pada publik gitu ya, untuk serta merta menggunakan transportasi umum. Yang penting adalah bagaimana kemudian konektivitas ini sebenarnya sudah mendekati 90% konektivitas di Jakarta ya terkait dengan transportasi umum, sehingga hal-hal yang terkait dengan istilahnya itu kewajiban menggunakan ASN menggunakan transportasi umum ini harus tetap dalam konteks secara terus-menerus gitu loh, sehingga memberikan satu nilai positif bagi ASN sendiri yang di samping ngirit uangnya efisien, tetapi juga bagi Pemprov sendiri juga selama ini yang mereka menggunakan mobil dinas itu mengurangi ini beban anggaran kan setidaknya, dan juga bagaimana kemudian agar tidak ada istilahnya pembelian kendaraan-kendaraan baru. Menurut saya ini kewajiban juga ASN nanti untuk semuanya. Tidak mungkin yang boleh menggunakan mobil dinas itu hanya gubernur dan wakil gubernur atau paling tidak tingkat sekda. Kalau yang lainnya saya rasa wajib itu menggunakan transportasi umum sebagai contoh suri teladan bagi masyarakat yang nantinya juga akan menggunakan transportasi umum. Begitu, Mbak. Pak Trubus, kira-kira harinya perlu ditambah nggak sih? Nggak cuma 1 hari, kan kalau ngomongin kemacetan nggak cuma 1 hari, Pak. Ya, ini memang kalau ini kan baru dicoba ya 1 hari ini karena Ingup nomor 6 ini sebenarnya kan lebih seperti arahan saja, Mbak, instruksi gitu. Tetapi kita lihat sampai hari ini setidaknya sudah diikuti lah ya, artinya dipatuhi oleh sebagian para ASN itu dulu. Tetapi memang harusnya idealnya ini berlaku paling tidak setelah 1 hari ya nanti dijadikan menjadi 3 hari. Nah, persoalannya di Ingup ini belum ada sanksi, Mbak. Nah, ini yang harus ditegaskan nanti. Jadi sanksinya kalau bisa itu mereka yang nanti melanggar setidaknya tidak mau menggunakan transportasi umumnya itu ada sanksi yang diberikan, bentuknya misalnya pemotongan token atau apa yang sehingga mereka ada istilahnya kepatuhan, Mbak, terhadap aturan yang ada itu. Tetapi yang jelas bahwa keberadaan ini memang aturan kebijakan ini setidaknya memberi ruang kepada ASN Jakarta. Yang kedua menurut saya ini juga perlu dipikirkan bagaimana mereka-mereka yang kebetulan karena tinggalnya ada banyak kan di luar ini ya, di luar DKI Jakarta kan, artinya di wilayah penyangga. Nah, ini juga
nanti harus disediakan setidaknya untuk ini park and ride atau tempat parkir kan ya untuk kendaraannya sendiri dari rumah ke tempat Transjakarta ini ada. Misalnya kalau mereka tinggal rumahnya di Tangerang, misalnya kan Tangerang kan baru ada di ini Mbak Alam Sutra, sehingga mereka perlu berjuang ke Alam Sutra untuk naik kendaraan umum sampai ke Jakarta. Itu Mbak yang harus sehingga di tempat nanti perhentian di Alam Sutra itu sampai ke arah Jakarta misalnya ke Blok M itu harus ada tempat parkir gitu sehingga mereka nanti bisa dengan mudah menjangkau ke rumahnya. Saya kira itu Mbak. Oke, sudah ada aturannya tapi masih kurang sanksinya begitu ya supaya ini berkelanjutan. Nah Pak Trubus, tadi Anda juga sempat menyebutkan perlu ada pengawasan supaya ini bisa berlaku terus. Pengawasannya harus seperti apa Pak? Terutama kalau dari sisi publik bisa nggak kita mengawasi ketaatan ASN di aturan ini? Iya, ini memang harus dirumuskan ini secara teknis ya. Ini kan persoalan teknis, ada perteknya peraturan teknisnya. Kalau misalnya masyarakat nanti diberi ini perlu ikut terlibat di dalam pengawasan, tentu harus ada ini aplikasi yang bisa untuk aduan, mungkin aplikasi Jaki yang selama ini bisa dipakai untuk melaporkan nanti kalau ada ASN yang istilahnya tidak patuh gitu ya. Yang jelas kemudian juga memang agak rumit juga nanti pada akhirnya kan terjadi main kucing-kucingan juga kan gitu. Artinya mereka tetap menggunakan mobil pribadi tetapi di tengah jalan atau di mana kemudian dia naik kendaraan umum misalnya mendekati kantornya kan seperti itu kan bisa saja Mbak. Jadi ini memang harus ada pengawasan dalam bentuk tidak saja yang selama ini dilakukan baru swafoto atau selfie saja kan gitu, dan itu link ke Badan Kepegawaian, tetapi juga perlu mungkin masyarakat juga ikut memantau dan bagaimana juga ASN sendiri dalam hal ini memang ya harus punya kesadaran Mbak. Ini kan persoalannya pada diri ASN sendiri yang istilahnya mau patuh atau tidak kan gitu. Tapi memang potensi untuk terjadi ini istilahnya ketidakpatuhan ini juga cukup tinggi kalau misalnya tidak ada sanksi yang tegas, yang keras terhadap mereka yang mungkin akan memanfaatkan dengan moda transportasi umum untuk istilahnya tidak sampai kantor atau mau sampai itu. Oke, Pak Trubus, salah satu tujuannya sebetulnya kan agar ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Apakah kebijakan ini nantinya akan efektif dan bisa juga merangkul masyarakat? Ayo rame-rame kita ikut menggunakan transportasi umum saja. Kalau untuk sampai ke sana itu masih butuh proses panjang, Mbak. Artinya langkah ini kan baru rintisan ya saya lihat. Tetapi kalau misalnya untuk jangka panjang bisa, Mbak, sepanjang memang nanti aturan ini, kebijakan ini bisa dipatuhi dan tetap diimplementasikan dengan pengawasan yang ketat tadi. Nah ini menjadi problem kan sebenarnya. Kalau misalnya nanti kebijakan ini diterapkan oleh Pak Pram ini dan Pak Pram dan Bang Tul ini terus, itu tentu juga ada keberlanjutan karena penyakit kita itu selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan, Mbak. Itu jadi problemnya di situ. Nah, kalau misalnya nanti masyarakat ikut bisa masuk lah, artinya ikut bergabung semuanya. Tentu ini yang kita harapkan, tetapi kan ya persoalannya nanti ASN-nya kadang-kadang kan meminta ini, Mbak, meminta privilege. Jadi yang repot itu kalau privilege itu artinya dia minta bis busway-nya tersendiri atau minta tempat duduknya yang dibedakan misalnya. Lah ini yang menurut saya harus harus dipertimbangkan. Nah, agar terjadi interaksi yang baik dengan masyarakat kan harusnya mereka tidak dibeda-bedakan lagi. Artinya tidak ada kesan diskriminatif di situ, Mbak, menurut saya. Oke, jadi tentu ada sejumlah catatan terkait dengan aturan ini dan kita berikan waktu untuk berproses begitu ya Pak Trubus. Harapannya ini bisa menjadi sebuah budaya, bukan hanya aturan dan takut kena sanksi, tapi memang ini membudaya di lingkungan ASN dan seluruh masyarakat Jakarta. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah berbagi bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.